Halo, selamat datang kembali di Excel Intelligence bersama dengan saya Budi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang istilah MOM atau month on month. Biasanya kalau di dalam bisnis, para manajer atau bos gitu mereka minta data MOM. Apa yang dimaksud dengan MOM itu adalah misalkan kita bilang data penjualan, sales gitu kan ya. Mereka ingin data MOM-nya. Jadi artinya adalah mereka ingin tahu penjualan antar bulan itu misalkan dari bulan Januari sampai bulan Februari selanjutnya itu kenaikannya berapa atau penurunannya berapa. Jadi perubahannya ya, perubahan angka datanya itu yang disebut sebagai MOM atau month on month. Jadi pasti sering banget dia tanya ya kalau para manajer gitu. Kadang mintanya MOM atau mungkin juga ada yang YOY, year on year. Kalau MOM itu adalah perubahan per bulan, YOY adalah perubahan per tahun. Jadi langsung aja kita mulai cara bikin data MOM ini dalam Excel. Oke, jadi kita akan memakai pivot table untuk bikin data MOM ini ya. Dan di sini saya ada bikin datanya sudah ada dari Superstore. Ini di Google kalian bisa ketemu sih, cari aja. Ini public datanya ya. Bisa cari di mana aja. Oke, jadi pertama kita bikin pivot table-nya dulu. Kita klik ya, di mana aja. Lalu kita klik insert, tab insert, dan pilih pivot table. Ini langsung ke select semuanya. Dan kita pilih new worksheet ya. Oke, nah di sini kita akan coba bikin ini ya. Karena ini kan data Superstore-nya ini data penjualan ini ya. Jadi ada tanggal, order date, order ID, produk kategori, dan seterusnya. Dan juga ada angka sales-nya yang bakal kita lihat nantinya. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah setelah bikin pivot table-nya, kita masukkan kategori ke dalam row-nya. Tapi ini cuma 3 kategori ya, terlalu dikit kayaknya. Kita pakai mungkin ada subkategori. Kita pakai subkategori aja ya. Nah, ini ada banyak kan ya. Oke. Selanjutnya kita tarik ini data sales-nya ke value-nya. Oke, ini kan udah dapat ya. Tapi kan ini data agregat ya, jadi semuanya digabungin jadi satu periodenya. Jadi apa yang kita mau lakukan adalah kita pisahin periodenya dengan kita ambil order date-nya. Order date-nya kita masukin ke kolom aja. Nah, kalau pivot table sih biasa otomatis dia langsung bikin ya, year, quarter, sama month-nya dari data dengan format tanggal seperti ini, the order date. Ini bisa kita buang aja sih order date-nya. Kita ambil yang yang udah diformat sama pivot table-nya aja, nggak masalah. Jadi misalkan ini dibuang tuh kan masih tetap aja nggak bakal berubah. Dan quarternya juga kita nggak bakal lihat quarter, kita singkirkan saja. Jadi kita ada year dan month. Dan kalau di pivot table kita bisa lihat nih, awalnya langsung dipisahkan dengan tahun. Tapi kalau kita klik ini, dia akan membuka. Jadi ada Januari, Februari, sampai Desember. Juga pivot table bakal otomatis rekap sih ya per tahun seperti ini. Untuk saat ini kita buang aja dulu. Jadi tinggal klik kanan ini 2014-nya. Totalnya kita hapus. Oke, jadi seperti itu ya. Ini juga yang belakang grand totalnya kita nggak perlu, kita buang aja nih, remove grand total. Oke, jadi benar-benar cuma tahun dan bulannya. Biar kita bisa nanti bikin MOM-nya, month on month-nya. Nah, jadi kalau kita buka nih 2017, 16, 15 ya. Jadi datanya ada dari 2014 Januari sampai Desember 2017. Oke, ini bawah juga grand total ya, kita buang aja biar rapi aja. Biasa kalau mau simpen sih nggak masalah. Nah, yang berikutnya kita bisa langsung menambahkan ini data MOM-nya dengan cara ini. Kalau kita scroll ke bawah, sebelumnya ini ya, ini sales-nya, meskipun ini udah dicentang, udah datanya ada di dalam value, kita bisa tarik lagi sekali lagi. Jadi bakal ada 2 kolom dengan angka sales. Jadi kita tarik lagi aja ke bawah. Nah, dia akan bikin sum of sales 2. Dan kalau kalian lihat datanya, jadi ada 2 ya, duplikat gitu. Sum of sales 1, sum of sales 2, dengan data yang sama. Nah, di sini kita akan ubah sum of sales 2-nya ini menjadi angka MOF-nya. Jadi misalkan kita klik aja nih, di salah satu data, sum of sales 2. Bulannya nggak apa-apa, terserah. Pokoknya salah satu datanya aja nggak masalah. Tinggal kita klik kanan, value field settings. Nah, ini kita ke show value as. Nah, ini kan ada nih, no calculation. Ini kita klik aja nih. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ada nih, difference from dan percentage difference from. Jadi kalau kita pakai difference from, dia akan menghitung angka aktualnya.
Jadi bulan Februari kurang bulan Januari seperti itu. Tapi kalau kita pakai yang percentage difference, dia bakal menunjukkan perubahan MOM-nya itu dalam bentuk persentase. Jadi kayak naik 10% atau turun 20% seperti itu. Untuk saat ini kita pakainya yang difference from aja ya. Jadi kita pakai angka aktual. Nah, di sini base field-nya kita pakai ini ya, months. Nah, oke. Nanti ini saya jelaskan kenapa ini sebenarnya nggak akurat, tapi kita ingin menunjukkan angka MOM kan, yaitu bulan. Jadi kita harus pakai base field-nya itu adalah data bulan, seperti itu. Dan ini base item-nya kita pakai previous. Nah, jadi apa maksudnya ini adalah dia bakal menghitung nih, sum of sales 2 ini, dia akan menunjukkan perbedaan dari bulan sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi kan difference from previous months. Seperti itu sih konsepnya. Jadi kita oke aja dulu. Nah, langsung dibuat ya. Ini perbedaannya atau yang kita sebut sebagai MOM. Jadi kalau ini kan di kolom Februari ya, sum of sales 2-nya ini. Jadi apa yang terjadi adalah angka 293 ini adalah kenaikan dari bulan Januari ke Februari. Karena dihitung dari perbedaan dari bulan Februari ini sama bulan Januari. Sedangkan kalau yang Januari ini dia kosong karena emang data awalnya kan Januari 2014. Jadi nggak ada data Desember 2013. Makanya mereka nggak bisa ngitung, jadi dikosongin aja gini. Jadi kalau kalian pengen tahu ngecek apakah datanya betul, tinggal kita hitung manual aja. Sama dengan sales Februari dikurang sales Januari. Kalau kita klik data masukin rumus data dari data dari pivot table, dia bakal muncul get pivot data ya. Tapi itu nggak masalah sih, tinggal enter aja nggak apa-apa. Tuh betul ya, 293,1. Jadi nggak masalah, ini berarti perhitungannya sudah betul. Nah, yang selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, kenapa itu tadi yang kita pilih month-nya itu salah. Jadi kalau kita scroll ke kanan ini, kita lihat ya ke kanan, Oktober, November, Desember, iya, ini Januarinya kosong lagi karena mereka ngitungnya bulan. Jadi mereka cuma ngitung bulan dan nggak menghitung perpindahan tahunnya. Jadi dari 2014 Desember sampai Januari 2015 itu nggak kebaca sama mereka karena mereka cuma bacanya adalah bulannya. Jadi bulan Desember cuma baca ya 2014, tapi Januari 2015 sama Desember 2014 mereka nggak bisa ngitung. Jadi ini adalah salah satu kekurangan kalau kita langsung pakai data yang dari pivot table seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan data cleaning lagi. Jadi data tanggalnya harus kita ubah sedikit. Jadi kita langsung ke data iniannya aja, data awalnya, data mentahnya. Nah, ini kan kita bakal pakai order date-nya. Order date-nya ini bakal kita ubah ya. Jadi bakal kita ubah menjadi bentuk tahun dan bulan. Di sini kan ada tanggal, bulan, dan tahun ya. Jadi kita cuma pengen ambil tahun dan bulannya. Sedangkan kalau tadi kan ini di pivot table ini kan mereka kalau kita pakai ini value-nya cuma bisa bulannya doang. Kita nggak bisa pilih tahun dan bulannya, nggak bisa. Settingnya nggak sepintar itu. Makanya kita harus bikin satu kolom baru cuma untuk tahun dan bulan. Jadi kita ke sheet 1, kita bikin kolom baru aja. Insert aja. Oke. Di sini kita bikin namanya order tahun dan bulan ya. YYY strip MM. Seperti itu. Jadi ini bakal kita bikin jadi format kayak gini ya. Tahun strip bulan. Di sini kita bisa pakai sama dengan teks aja. Teks dan kita pilih value-nya adalah order date-nya, titik koma. Nah, format teksnya ya ini. Yang YYY strip MM ini. YYY strip MM. Kutip 2, tutup kurung. Jadi rumus teks ini bakal merubah data format tanggal ini jadi bentuk YYY strip MM. Jadi kalau kita enter, nah jadi seperti itu ya. 2016 strip 11. Jadi ini tinggal kita copy aja ke bawah dengan klik 2 kali titik yang ada di pojok kanan bawah itu. Nah, langsung jadi formatnya jadi tahun strip bulan. Dan inilah format yang bakal kita pakai untuk membuat data MOM-nya. Oh ya, sebagai tambahan ya, ini bisa aja kita bikin jadi format tahun dan nama bulan. Jadi kalau M-nya kita pakai 3 kali, dia jadi November. Mungkin lebih enak dilihatnya seperti ini ya. Cuma masalahnya kalau pakai ini, nanti kita masukin ke pivot table, dia jadi nggak urut. Nggak urutnya kenapa?
karena yang dilihat adalah alfabetnya, bukan dari tanggal bulan urutan bulannya, seperti itu ya. Jadi 2016 November ini nggak bakal paling awal gitu, jadi dia bakal kemana lah pokoknya lah. Jadi untuk saat ini kita pakainya yang biasa aja, M-nya 2, jadi angka, seperti itu. Jadi kalau di sort bakal rapi gitu aja. Oke, sekarang kita balik ke pivot table-nya. Nah, ini kan kita belum muncul nih, ini tinggal kita refresh aja sih. Pivot table ini, ke tab pivot table, tinggal kita refresh. Nah, langsung muncul order YYY strip MM. Nah, di sini kita ulangi aja ya. Jadi ini years, month-nya kita buang dulu. Nah, cuma ada ini sales-nya sama sales tadi nggak apa-apa. Jadi ini kita drag nih YYMM-nya ke kolom. Nah, dia langsung otomatis diurut ya. 2014 1, 2014 2, dan seterusnya. Nah, ini kan sum of sales-nya NA. Karena tadi kita settingnya mengikuti bulan. Jadi kita perlu sesuaikan lagi. Kita klik kanan aja. Value field settings, ke show value as. Nah, tadi kan ini ke month, order date. Jadi kita ganti ke ini, order YYY strip MM-nya. Dan kita pilih sama ya, masih previous. Jadi dia bakal melihat data bulannya dari data ini ya, YYY strip MM-nya ini. Jadi tinggal kita oke aja. Nah, ini masih sama ya, 293 tadi kan, masih ingat kan ya? Berarti datanya sudah betul, perhitungannya sudah betul. Nah, jadi kalau kita scroll ke kanan, 2012, 11, 12, nah, sekarang Januarinya sudah terhitung dengan benar. Jadi, udah nggak kayak tadi kan kosong kan ya. Jadi dia bakal melihat data dari kolom order ini, kolom order YYMM ini, dan dihitung perbedaannya dari previousnya itu. Jadi ini adalah angka MOM-nya, month on month-nya. Kurang lebih gitu cara munculin angkanya, sisanya tinggal kita rapihin aja sih. Jadi ini kita bisa klik kanan, value field settings, ya tinggal dikasih nama aja sih. Kalau mau kasih nama mungkin MOM atau month changes terserah sih ya. Mending enak MOM aja sih. Lebih ini ya, singkat. Terus juga kita bisa ganti number formatnya. Kita pakai number, pakai separator 1000-an. Terus karena ada desimal juga ya, udah kita nggak bisa, jangan dihapus semuanya. Jadi mungkin desimalnya 2 biasanya, normalnya 2 sih ya. Oke, dan oke. Nah, langsung dia dibikin jadi MOM dan datanya ini ya, dirapiin lah gitu. Ada separator sama desimalnya juga. Sama juga ini sebelahnya, salesnya ya kalau mau kalian rapikan ya sama value field settings, number format, number, separator, desimalnya 2, seperti itu. Oke. Dan oke. Nah, cukup rapi lah ya. Jadi kurang lebih gitu sih. Sisanya kalau kalian mau rapihin lagi mungkin atasnya ya itu sesuka kalian sih ya. Tinggal paling ya di select aja gini paling, terus di center. Nah, ya emang nggak bisa rapi-rapi banget, cuma ya begitulah ya. Oke, kurang lebih gitulah ya cara bikin data MOM. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin datanya YOY per tahun, ya itu lebih gampang lagi sih kan ya. Kan tinggal gak usah bikin kolom baru. Kan tadi itu kalau kita pakai pivot table langsung order date, udah ada tuh year-nya. Ya, itu tinggal pakai year aja gitu. Itu lebih gampang lagi. Tapi kalau kita pakai bulan, mau nggak mau kita harus bikin kolom baru hanya untuk tahun dan bulan seperti ini. Kayak gitu ya. Oke, kurang lebih gitu sih ya cara bikin data MOM. Oke, thank you for watching. Kalau suka dengan video ini, boleh di like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. I'll see you in the next video. Bye-bye.